sahabat Dokter Uner TV, selamat datang kembali di acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Bersama saya, Sheryl Aurelia, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Buat kalian yang belum tahu, apa sih sebenarnya Dokter Uner TV itu? Dokter Uner TV merupakan sebuah platform yang dibentuk oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang menyajikan informasi mengenai kesehatan yang pastinya menarik dan juga informatif. Terus ikuti channel YouTube kami dan Instagram kami di @dokterunairtv dan juga @fk_unair supaya tidak ketinggalan informasi yang pastinya menarik dan up to date setiap minggunya. Kali ini, topik yang akan kita bahas tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Kita akan membahas mengenai kekerasan seksual di kalangan remaja dan bagaimana sih sikap kita dalam memperingati Hari Anak Nasional 2023. Kasus kekerasan seksual di Indonesia itu dipandang bagaikan gunung es. Kekerasan seksual, terutama pada remaja, yang diketahui masih sangatlah sedikit, padahal ada banyak sekali kasus yang tak tampak dan menguap begitu saja. Banyak sekali korban yang enggan untuk melapor, mungkin karena mereka bingung harus melakukan apa, hingga mereka seperti takut kalau misal melapor ada stigma-stigma negatif dari masyarakat sekitar. Dengan begitu, mereka tidak akan mendapatkan penanganan yang baik dan dampaknya itu akan sangat buruk bagi emosional setiap anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, topik ini diangkat agar kita sama-sama belajar mengenai kekerasan seksual dan bagaimana cara kita menyikapinya, tentunya dengan ahlinya. Langsung saja kita sambut Dr. Yunias Setiawati, spesialis kedokteran jiwa konsultan FISCM. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Sheryl. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik. Halo sahabat Uner TV yang berbahagia. Selamat berjumpa lagi dalam acara edukasi fenomena gunung es kekerasan seksual di kalangan remaja. Nah, semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, dokter. Kalau tidak salah, dokter Yunias ini sudah pernah mengisi di acara ini ya, dokter. Bagaimana perasaannya, dokter, bisa kembali ke sini? Iya, saya merasa senang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Uner TV ya untuk berbagi khususnya tentang kesehatan anak dan remaja, karena seperti kita ketahui kesehatan anak dan remaja itu tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental, emosional yang akan membangun generasi penerus yang berkualitas. Baik, dokter. Pasti sangat membanggakan ya, dokter, bisa jadi narasumber di sini lagi. Baik, boleh saya izin mulai ya, dokter? Sebelum kita membahas lebih mengenai topik kekerasan seksual ini, mungkin lebih baik kalau kita mengetahui sebenarnya definisi dari kekerasan sendiri itu apa, dokter? Iya, makasih. Memang saat ini kekerasan itu menjadi masalah kesehatan fisik, mental, emosional di seluruh dunia ya. Karena ternyata 75% anak-anak itu pernah mengalami kekerasan dari caregiver atau bahkan orang tuanya sendiri, terutama di usia di bawah umur ya, di bawah 7 tahun. Nah, kekerasan sendiri yaitu segala aktivitas baik kekerasan fisik, mental emosional, seksual, eksploitasi anak maupun penelantaran anak yang tentunya akan merugikan bagi perkembangan anak, remaja bahkan sampai dewasa kelak. Nah, itu adalah pengertian mengenai kekerasan. Baik, dokter, dari kekerasan sendiri itu sebenarnya sangat luas ya, dokter. Bisa Iya. bentuknya itu macam-macam. Jadi mungkin bisa dijelaskan, dok, ini mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan sendiri itu apa aja? Iya. Jadi kekerasan fisik misalnya ya dipukul, dicubit. Nah, itu tidak hanya fisik aja ya, misalnya mental emosional dibanding-bandingkan, terus dikatakan jelek, bodoh ya, atau kekerasan seksual. Nah, yang lewat internet dikenal dengan cyberseksual. Itu tentu saja akan merendahkan martabat anak ya dan mengganggu tumbuh kembang anak di masa depannya begitu. Baik, dokter, berarti banyak sekali ya teman-teman jenis dari kekerasan itu sendiri. Nah, karena kita pada kali ini akan membahas mengenai kekerasan seksual, maka alangkah lebih baiknya kalau kita sama-sama menyamakan persepsi ya, dokter, Iya, apa betul. itu kekerasan seksual itu. Nah, kekerasan seksual yaitu semua aktivitas yang melibatkan anak, aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah usia yang ditentukan oleh hukum setempat
dalam hal ini kalau yang dimaksud anak dan remaja yaitu usia 0, jadi sejak dalam kandungan sampai 18 tahun. Yang tentu saja merugikan anak dengan tujuan untuk kesenangan pelaku atau mungkin memang melakukan aktivitas secara langsung begitu. Jadi ada yang langsung maupun tidak langsung gitu. Baik, dokter. Nah, saya ada sedikit cerita ini, dokter. Jadi teman saya ini seorang perempuan. Dia tinggal di kos-kosan. Nah, saat sepulang dia dari kerja ke tempat kosnya, ada satpam yang menyapa dia seperti sendirian aja, Non. Tapi teman saya ini karena mungkin takut, jadinya tidak Tidak membalas. membalas ya. Iya. Tapi satpamnya ini bilang, nggak sopan, nggak jawab pertanyaan orang tua. Lalu teman saya takut dan akhirnya langsung masuk ke kos. Apakah hal seperti ini tuh bisa disebut dengan kekerasan seksual secara verbal atau bagaimana, dokter, batasan-batasannya? Iya, kalau menyapanya itu secara ini ya, secara say hello, tidak ada maksud-maksud atau tujuan tertentu atau dengan perkataan-perkataan yang mengundang ini ya, minat begitu, sekiranya masih dalam batas normal. Akan tetapi kalau sudah misalnya itu wah mulai ya biasanya menyentuh sesuatu begitu itu kita harus waspada apalagi malam hari dan berjalan sendirian begitu ya. Iya. Baik, dokter. Nah, kalau sekarang kita melihat dari segi pelakunya ya, dokter. Selama ini kita melihat bahwa sebenarnya kekerasan seksual itu didominasi oleh pria. Namun, apakah statement ini sebenarnya bisa dibenarkan atau sebenarnya pria dan wanita ini sama-sama bisa menjadi seorang pelaku dari kekerasan seksual itu? Sebetulnya memang setiap orang tuh berisiko juga ya menjadi pelaku, tetapi kebanyakan yang dilaporkan adalah laki-laki sehingga kita mayoritasnya adalah laki-laki itu berdasarkan laporan dan tentunya penelitian sebelumnya begitu ya. Tetapi risiko untuk melakukan kekerasan itu sebetulnya sama ya karena dikatakan kekerasan seksual tadi kan fenomena gunung es di mana pasien-pasien itu jarang yang mau melapor apalagi anak ya. Yang disayangkan anak itu semakin mendapat kekerasan karena di bawah ancaman dia akan semakin dekat dengan pelakunya. Dan di sini pelakunya bisa dibagi dua ya, intrafamilial. Jadi mungkin orang tuanya sendiri atau orang tua tiri atau kakek, paman, bibi yang seharusnya melindungi dia, tetapi malah melakukan kekerasan seksual atau ekstrafamilial, misalnya lingkungan yang buruk begitu ya, mungkin tetangga atau orang-orang di sekitarnya, di mana pengetahuan anak tentang seksual itu sendiri masih rendah. Nah, sehingga anak itu semakin berisiko untuk mendapatkan kekerasan seksual yang sering juga tidak dipahami. Nah, mungkin pada kasus yang saya sebutkan tadi, apakah anak itu pernah mengalami trauma sebelumnya ya? Karena kalau dilihat hanya disapa tapi responnya kan berlebihan sampai lari. Nah, itu kita perlu telusur lebih lanjut. Apakah memang ada trauma-trauma masa anak? Karena trauma masa anak itu tidak hilang begitu saja. Trauma anak itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Di dalam otak juga fungsinya seperti di amigdala yang mengatur fungsi ketakutan, emosi ya. Dan itu kalau sangat aktif, maka hipokampus sebagai tempat menyimpan memori akan down, akhirnya menurun. Nah, akhirnya anak itu menjadi tidak percaya diri, prestasi belajarnya buruk, begitu. Nah, menyebabkan dia juga karena menarik diri akan ditinggalkan oleh lingkungannya. Padahal anak itu adalah merupakan korban. Untuk itu perlulah kita membahas fenomena gunung es ini ya. Baik, dokter. Berarti sebenarnya jenis kelamin ini tidak mempengaruhi uh, seberapa banyak yang mendominasi pelakunya itu cowok atau cewek, itu sebenarnya tidak mempengaruhi ya, dokter. Jadi Iya, semua beresiko untuk menjadi seorang pelaku. Nah, kalau
dibilang suatu tindakan itu sebenarnya baik atau salah itu pasti seseorang itu sebenarnya mempunyai alasan untuk melakukan tindakan tersebut gitu. Mhm. Nah, kalau dari kekerasan seksual ini, dokter, dari pelakunya itu sebenarnya apakah ada alasan tersendiri atau mungkin pemicunya gitu, dokter, sehingga Mhm. mereka tuh melakukan kekerasan seksual ini? Iya. Nah, mungkin, para pelaku itu tidak menutup kemungkinan adalah korban pada masa perkembangan sebelumnya. Sehingga akibat dia tidak mendapat, perlakuan yang baik, nah secara unconscious dia akan melakukan hal yang serupa. Nah, banyak hal yang terjadi seperti itu, di mana korban-korban kekerasan seksual di masa anak akan menjadi pelaku saat mereka remaja, bahkan dewasa ya. Nah, tentu saja korbannya anak-anak yang usianya di bawah usia pelaku tersebut ya. Karena dia akan merasakan apa, seperti kuat gitu ya, bisa menekan menekan anak-anak kecil tersebut gitu. Baik, dokter. Ah, lalu semisal nih, dokter, kalau dalam beberapa kasus kan ada orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap Mhm. anaknya. Nah, itu sebenarnya dampak yang diterima dari anak itu sendiri itu apakah lebih berat daripada dampak apabila pelakunya ini bukan keluarga terdekat atau bagaimana? Mhm. Ya, tentunya kalau pelakunya itu semakin dekat, di mana keluarga yang seharusnya melindungi anak, melibatkan dalam segala kegiatan anak, tetapi malah melakukan hal tersebut, anak akan sangat terancam ya, karena dia kan harus pulang, terus tergantung dengan orang tersebut, di mana dia yang mestinya pulang itu merasakan tenang, bahagia, beristirahat, tetapi dia diancam dengan ketakutan-ketakutan. Nah, ketakutan-ketakutan yang berlebihan itu akan dapat mengakibatkan gangguan-gangguan, misalnya kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan stres pasca trauma begitu ya. Di mana nanti saat remaja mungkin dia sangat ketakutan kalau melihat lawan jenis gitu. Dia merasa seolah-olah akan diperlakukan tidak baik gitu ya. Atau muncul fobia. Nah, bahkan beberapa mahasiswa ataupun remaja ya, remaja ataupun mahasiswa itu sering ke klinik karena dia nggak mengerti. Saat kelas 4 SD itu saya pernah dilakukan seperti ini oleh driver saya atau ada yang oleh pamannya, tapi saya tuh tidak tahu kalau itu adalah kekerasan seksual. Nah, dengan seiring perjalanan waktu, setelah dia membaca-baca, dengan adanya edukasi, dia mengerti bahwa hal itu sangat mengganggu dan dia merasa self esteem-nya sangat rendah, bahkan melakukan self harm ya, melukai diri, menyilet-nyilet, menggunting, ada yang membenturkan kepala karena dia merasa tidak berharga, tidak berguna. Bahkan beberapa terancam risiko bunuh diri. Nah, itu yang harus diwaspadai. Karena dampaknya tidak hanya pada anak saja, tetapi ternyata banyak pula remaja bahkan dewasa yang baru mengerti tentang seksual, perilaku seksual yang baik dan sehat. Untuk itulah perlulah kita diskusi masalah kekerasan ini. Karena dengan mengetahui sejak dini, maka kita akan melakukan deteksi dini, penanganannya juga lebih dini. Nah, itu akan menghasilkan prognosa atau output yang lebih baik gitu. Baik, dokter. Berarti banyak sekali ya, dokter, dampak emosional yang dialami Iya. dari seorang anak nanti yang akan berkembang menjadi seorang remaja dan akhirnya Mhm. dewasa dan bisa mengalami stres pasca trauma tersebut ya, Iya. dokter. Nah, kalau dampak selain dampak emosional, dokter, mungkin dampak secara fisik atau yang tadi Iya. disebut perkembangan otak dari anak itu bagaimana, dokter? Mhm. Nah, kalau dari fisik tentunya, kalau dengan paksaan mungkin kita jumpai loh kok ada luka-luka. Terus anak-anak tuh juga biasanya mengeluh kalau kencing itu sakit ya, disuri gitu. Terus mungkin kencingnya itu, beberapa tuh pernah dijumpai loh kok bernanah begitu ya. Terus atau kalau remaja mungkin risiko kehamilan, nah itu kan akan semakin memperberat ya, beberapa kasus yang pernah dijumpai kan seperti itu, di mana anaknya itu masih SMA, terus orang tuanya bingung kalau mau diaborsi atau diteruskan karena kehamilan yang
tidak diinginkan itu. Selain itu juga dampak pada perkembangan otak ya. Seperti kita ketahui 1 sampai 5 tahun pertama itu yang sekarang disebut kalau ada gangguan neurodevelopmental di mana perkembangan otak tuh berkembang sangat cepat. Ketika terjadi trauma-trauma itu, maka akan merusak fungsi amigdala ya karena hipersensitivitas terhadap stresor yang lama, berkelanjutan dan spesifik, maka akan menyebabkan atrofi hipokampus dan anaknya itu menjadi mudah lupa, bengong, terus pertumbuhan fisiknya juga akan tentu saja terganggu dan prestasi sekolahnya tentu saja buruk ya. Nah, itu yang perlu mendapat perhatian kita semua bahwa dampaknya tidak hanya saat ini saja tetapi harus ditanggulangi sedini mungkin dan ditangani seoptimal mungkin. Apalagi kalau pelakunya itu di area intrafamiliar alias keluarga. Nah, itu mungkin anak harus ditempatkan di tempat yang aman begitu ya dan pelakunya tuh segera dibawa berobat mungkin ke psikolog atau ke psikiater atau juga kalau ada gangguan fisik mungkin ke dokter yang bersangkutan misalnya neurologi atau dokter yang lain begitu yang berhubungan dengan sakitnya tersebut karena ini akan menyebabkan distres pada anak ya dan tentu saja distres itu tidak hanya pada anak dan pelaku tetapi juga keluarganya kan. Jadi kalau kelainan-kelainan emosional itu memang dampaknya lebih luas dibandingkan dengan illness ya penyakit dalam tubuh. Nah, itu tentunya memerlukan perhatian kita bersama. Terima kasih. Banyak sekali ya teman-teman dampak yang bisa dialami dari seorang korban kekerasan seksual, mulai dari dampak emosional, bahkan dampak fisik, dan juga bisa mempengaruhi perkembangan dari otak seorang anak. Nah, dokter mungkin bisa dijelaskan mengenai batasan-batasan semisal nih dokter, seorang anak remaja perempuan dengan seorang ayahnya, misal cium pipi yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah remaja itu apakah masih diperbolehkan atau bagaimana batasan-batasannya dokter? Nah, kalau mencium itu kan sebagai bentuk kasih sayang orang tua, misalnya anaknya mendapat prestasi, begitu ya, atau anaknya setelah pergi jauh, itu kan merupakan hal yang wajar ya kalau bentuk ciuman di pipi ya. Tapi kalau yang kurang wajar mungkin kalau selain mencium di pipi juga meraba-raba hal yang sensitif. Untuk itu kan sudah ada edukasi seksual sejak dini ya, bahkan sudah ada lagunya ya, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Jadi kalau masih dalam batasan-batasan seperti itu, saya kira memang masih dalam batas normal karena pertumbuhan dan perkembangan anak itu juga tidak hanya tergantung pada ibunya, tetapi ayah juga ikut berperan. Nah, dalam hal ini beberapa penelitian menyatakan kalau kognitif atau kecerdasan itu dari ibunya. Kalau perilaku dari ayah. Untuk itulah maka memang perlu peran ayah yang baik begitu ya. Nah, jadi di sini ayah itu tidak hanya sekedar pencari nafkah atau breeder jadi sebagai pelindung begitu ya. Nah, di sini kehadiran ayah itu juga sangat penting. Walaupun misalnya ayahnya bekerja di luar pulau atau di luar kota, tetapi tetap harus ada kontak begitu. Supaya anak tuh timbul kehangatan, kasih sayang, juga rasa percaya diri. Jadi kalau mencium tapi masih pipi kan tidak berlebihan ya sebagai bentuk kasih sayang, mungkin memeluk itu masih dalam batas wajar asal tidak dilakukan tindakan yang misalnya yang saya sebutkan tadi ya, yang meraba-raba, terus yang merangsang sesuatu untuk melakukan sesuatu, itu saya kira masih dalam batas wajar begitu ya. Baik dokter. Nah, kalau semisal keluarga sendiri yang merupakan seorang pelaku ini ya dokter, kan pastinya dampak emosional dan dampak-dampak lainnya itu pasti lebih berat daripada orang lain yang melakukannya. Nah, bagaimana sih dokter cara kita menyikapi sebagai keluarga bahkan sebagai seorang individu sendiri terhadap hal yang terjadi seperti ini tuh bagaimana dok? Ya, jadi di sini dilihat dulu ya pelakunya tuh keluarga inti
atau keluarga yang ini, yang apa, tidak tinggal serumah begitu ya. Kalau tidak tinggal serumah tentunya lebih mudah ya. Beberapa kasus itu ada yang memang kebetulan dia itu tinggalnya serumah. Nah, untuk itu kalau tindakannya memang mengganggu, sebaiknya memang pelakunya itu kita ini ya, kita isolir lah, kita pindahkan supaya anak itu merasa aman, nyaman begitu ya, sambil eh, pelakunya itu juga diberikan pertolongan, atau bila memang suatu kejahatan mungkin bisa dilaporkan ya kalau memang dia maksudnya melakukan suatu kejahatan. Jadi intinya jangan melindungi pelakunya supaya anaknya itu juga, anak atau remaja tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara lebih baik ya. Di sini perlu dukungan ya. Yang sering anaknya itu malah dianggap sebagai ini ya, apa namanya, sudah menjadi korban, malah dianggap dia yang ini ya, membuat pelaku melakukan hal seperti itu. Nah, itu anak akan semakin tertekan karena dia disalahkan ya. Kamu nggak bisa melindungi dirimu sendiri, misalnya seperti itu ya. Kamu seharusnya kan tidak demikian, padahal dia sudah menjadi korban dalam kondisi ketakutan, cemas. Untuk itu memang keluarga harus melakukan perlindungan terhadap anak tersebut. Baik dokter, berarti selama ini kasus kekerasan seksual itu biasanya kan banyak sekali yang berbicara seakan-akan seorang wanita yang berpakaian tidak baik alias terbuka itu memicu seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Berarti apakah bisa dikatakan kalau sebenarnya itu bukanlah sebuah pemicu, namun memang pelakunya lah yang salah? Ya, memang dari segi pelaku sendiri mungkin ada gangguan-gangguan kepribadian ya, atau perilaku yang memang eh, kurang baik begitu ya. Baik dokter. Lalu, apakah mungkin dokter ada tips atau upaya supaya kita bisa mencegah hal-hal seperti ini terjadi pada keluarga Ya. kita, pada diri kita sendiri, gitu dokter? Nah, dalam hal ini tentunya kita perlu edukasi seksual sedini mungkin. Dalam hal ini edukasi seksual disesuaikan dengan umurnya. Misalnya mengenal bentuk tubuh, terus mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Terus seperti edukasi seksual yang dilakukan di SD itu kan juga baik ya, fungsi reproduksi supaya remaja-remaja itu mengenal begitu. Dan hubungan seksual itu yang bagaimana supaya dia tahu, oh kalau ini sudah apa, melewati batas, oh kalau ini boleh. Jadi harus dijelaskan secara detail sesuai dengan perkembangan usia anak begitu. Dan juga yang tak kalah pentingnya yaitu menciptakan komunikasi efektif yang baik dalam keluarga. Nah, anak yang dicintai, dilibatkan, dihargai, maka dia akan terbuka dengan orang tuanya. Nah, itu akan meminimalisir risiko-risiko untuk kekerasan-kekerasan, ataupun khususnya yang kita bahas hari ini yaitu kekerasan seksual yang sekarang sangat marak ya sebetulnya, karena bisa terjadi di tempat yang paling aman dan paling nyaman, misalnya di rumah mereka atau di kamar ya, misalnya disapa dengan sapaan yang tidak baik, karena sekarang kan apa-apa sejak pandemi itu lewat HP. Nah, itu kekerasan juga bisa lewat HP, internet misalnya. Kan kekerasan seksual itu tidak harus langsung kan, ada yang tidak langsung, misalnya dipaparkan gambar atau lewat tontonan di internet, atau melihat secara langsung kegiatan seksual yang tidak pantas itu ya. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian yang secara langsung, apalagi kalau secara langsung kan itu akan mengakibatkan trauma baik fisik, mental, emosional anak. Nah, di situ adalah perannya kita untuk paling tidak dengan menciptakan suasana yang baik dalam keluarga, terus juga edukasi seksual yang baik, maka kekerasan seksual ini akan bisa ditanggulangi gitu. Baik dokter, berarti penanggulangannya ini kita sangat perlu peran dari seorang keluarga ya dokter, dari Iya, seorang orang tua, bahkan dari seorang guru di sekolahnya iya untuk edukasi betul. seksual, agar supaya anaknya ini bisa lebih mengerti batasan-batasan dan Iya, mengerti untuk menghindari kekerasan seksual ini ya dokter. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dokter, mungkin ini berbeda dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Nah,
apakah sebenarnya kekerasan seksual itu ada hubungannya dengan orientasi seksual dari seorang individu? Iya, Semisal seseorang yang homoseksual dan sebagainya, dokter. iya. Itu tentu saja dalam berbagai penelitian juga erat hubungannya ya, karena anak-anak korban kekerasan seksual itu dia menjadi bingung akan jati dirinya. Sebenarnya saya ini apa begitu ya? Saya ini sebagai perempuan atau laki-laki, itulah yang memicu banyaknya homoseksual. Nah, karena juga pemahaman-pemahaman juga apa yang terbatas kan mengenai gender tersebut. Terus juga kekerasan-kekerasan yang terjadi misalnya di bawah usia 7 tahun di mana super ego juga belum berkembang, maka risiko terjadinya orientasi seksual atau perilaku seksual yang tidak pantas itu akan semakin tinggi pula. Begitu. Baik, dokter. Nah, mungkin dari dokter sendiri nih, apakah ada pesan bagi pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan agar bisa menghindari kekerasan seksual ini, dokter? Ya, terima kasih pada sahabat UNER TV ya yang tetap setia mengikuti sampai di akhir acara. Jadi di sini adalah komunikasi efektif dalam keluarga itu adalah merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Karena dengan komunikasi yang efektif, maka akan meningkatkan rasa percaya diri, rasa aman, nyaman bagi anak, dan anak itu akan tumbuh menjadi remaja yang mandiri, terus bisa berteman dengan bebas dengan temannya tanpa adanya tekanan, dan dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang berkualitas. Nah, sekian dari saya mungkin ya. Baik, terima kasih dokter. Jadi banyak sekali ya teman-teman informasi yang kita dapatkan dari dokter Yunias ini. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang mungkin sedang mengalami atau ada keluarga terdekat yang sedang mengalami, yang bingung harus melakukan apa, sekarang menjadi lebih tahu dan bisa melakukan deteksi dini dan juga penanganan yang lebih dini ke ahlinya langsung. Nah, baik, terima kasih dokter atas waktu dan ilmunya. Saya Sheryl Aurelia, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya maupun dokter Yunias. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.